Artinya ketika Anda sudah melakukan perjanjian kerja dan diketahui oleh perwakilan, itu Anda akan mendapatkan normalnya kerja 2 tahun, kontrak 2 tahun. Cutinya bagaimana, Pak? Tapi saya nggak digaji. Oke, kamu bekerja di situ selama 5 tahun. Apa buktinya bahwa kamu sudah bekerja di situ 5 tahun? Nah, kalau kita nggak bisa menunjukkan bukti itu, akan menjadi mustahil, Pak, ketika kita upayakan melalui jalur hukum dalam hal upaya mendapatkan hak-hak yang tadinya belum diterima. Kita coba adukan ke Maktab Amal untuk dapat perlindungan dari dua pemerintah, Saudi dan Indonesia sendiri. Kami di perwakilan ini pasti akan menemukan hambatan. Gitu. Ini untuk yang tadi PK. Cuti juga di PK itu nanti kita buatkan. PK sendiri, Bapak Ibu, itu seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau memang mau dibuatkan perjanjian kerja selama berapapun, itu silahkan Anda sampaikan. Misalkan Anda mau melakukan pekerjaan ini secara kontraktual 1 tahun misalnya, silahkan. Kami akan melakukan mediasi, kami akan memfasilitasi Anda untuk menentukan perjanjian kerja. Kan perjanjian kerja itu ketika sudah melewati kontrak yang dari awal ya, misalkan, Pak, saya mau kontrak 1 tahun bisa nggak? Silahkan. Kalau memang Anda bisa bersepakat dengan majikan, di Undang-Undang 1817 itu tidak menentukan kontrak itu harus 2 tahun, tidak. Selama Anda bekerja harus memiliki perjanjian kerja. Kalau memang misalkan perjanjian kerja itu hanya dibutuhkan selama 6 bulan misalkan, silakan secara kontraktual kita bikin perjanjian kerja itu selama 6 bulan. Sah-sah saja. Karena apa? Yang nanti bersepakat itu kan penerima kerja, atau mungkin kalau pembantu tadi, sama pemberi kerja. Kan begitu. Kedua ini bersepakat, pihak ke-1 dan kedua ini bersepakat, dilegalisasi atau direkomendasi oleh perwakilan. Artinya ketika Anda sudah melakukan perjanjian kerja dan diketahui oleh perwakilan, itu Anda akan mendapatkan perlindungannya maksimal, khususnya secara hukum. Misalkan nanti di kemudian hari ada masalah, itu yang bisa dijadikan dasar. Ya. Dan di situ pasti tertera. Misalkan kalau saya normalnya kerja 2 tahun, kontrak 2 tahun. Cutinya bagaimana, Pak? Cutinya ketika Anda bekerja 2 tahun, cutinya dapat berapa lama? Kalau di aturan yang sudah berjalan, itu ketika Anda 2 tahun bekerja, Anda mendapatkan hak cuti 21 kali 2 kalau 2 tahun. Ya, 21 hari kali 2 dan tetap mendapatkan gaji. Bisa dicerna ini? Ya. Nah, itu sesuai dengan perjanjian kerja. Namun untuk tiket bagaimana, Pak? Ya kan? Kan banyak nih pertanyaan, Pak, saya cuti, terus tiketnya bagaimana? Itu ada kesepakatan lain dengan majikan. Karena pada ketentuan kontrak kerja, misalkan 2 tahun Anda mulai dari baru, kontrak kerja 2 tahun. Tiket itu kan ditanggung majikan mulai dari keberangkatan yang pertama dan kepulangan. Ya, dan kepulangan ketika berakhir masa kontrak. Kalau kita coba terjemahkan, ketika Anda mau perjanjian lagi, ya kan, mau perjanjian lagi, misalkan menjelang
habis masa kontrak, silahkan Anda mengajukan perpanjangan kontrak. Makanya saya berpesan kepada rekan-rekan semua di sini, sebisa mungkin Anda pun juga harus memperhatikan ya perjanjian kerjanya bagaimana. Karena fakta di lapangan, kami akan bertemu dengan teman-teman ini 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Anda ingin bertemu dengan KJRI itu hanya untuk paspor saja, ya kan? Nah, kalau sekarang kebijakan 10 tahun, berarti Anda akan bertemu kami 10 tahun lagi. Kalau misalkan sekarang perpanjangan paspor, berarti 10 tahun lagi akan bertemu. Tapi bukan dengan saya, Pak, karena saya sudah pulang pasti. Mungkin Pak Misdal pun juga sudah pulang. Bahkan pengganti kami pulang 2 kali ganti, itu sudah Anda juga nggak akan ke KJRI lagi. Kan begitu? Nah, pesan saya, Anda tengoklah KJRI per 2 tahun. Mau nggak kira-kira begini? Per 2 tahun Anda jalan-jalan Pak ke KJRI. Dari Taif ke Jeddah berapa real Pak? 60 real. PP 120 real Pak Anda ke Jeddah. Dibandingkan Anda dalam 2 tahun mendapat berapa? Ya kan? 120 real, Anda mengorbankan uang 120 real untuk ke Jeddah. Untuk apa? Perpanjangan PK. Akhirnya apa? PK Anda terpelihara Pak. Kalau memang Anda masih akan terus bekerja pada majikan itu, di 2 tahun berikutnya Anda masih punya PK. Kami di sini menyarankan pastinya untuk teman-teman di KJRI itu juga bisa memberikan perlindungan maksimal. Karena apa? Di 5 tahun saja kami banyak menemukan PMI yang bekerja itu masih ada yang belum diterima haknya. Tadi ada kebetulan, sekarang sudah ada di kamar. Saya tanya tadi, Ibu asalnya Banyuwangi, masuk Saudi tahun berapa Bu? Tahun 2000. Terus gajinya berapa? 600. Sampai sekarang 600. Saya Pak yang nggak terima. Seandainya nih di tiap 2 tahun, makanya ini kaitannya dengan tadi 2 tahun. Kalau Anda di tiap 2 tahun bisa hadir ke KJRI, bawa majikan, kita nanti akan coba mintakan ke majikan kesepakatan baru penambahan gaji. Kita coba upayakan juga dengan meminta ke majikan. Ini kan sudah lama kerja nih 2 tahun. Majikan masih butuh, bahkan mungkin majikan banyak yang tidak memulakan pembantunya kan gitu. Ayolah tambah 100. Setidaknya begitu. Syukur-syukur bisa setahun 100. Nah itu yang untung siapa? Kan teman-teman semua, bukan kami. Nah kalau setiap 2 tahun bisa terpelihara, ketika hak itu juga bisa terpenuhi, per tahun naik 100 atau per 2 tahun naik 100. Contoh tadi Ibu, itu 20 tahun, sekarang gampangnya bagi 2 aja. Berarti setidaknya ada 10 kali pertemuan atau perpanjangan PK. Kalau 10 kali kita coba naikkan 100, berarti tambahannya berapa? 1000 kan? Ditambah tadi yang 600. Masih sepadan nggak? Gitu loh maksudnya. Jangan Anda sudah gajinya masih 1000 atau 800 misalkan. Sudah Pak, majikan saya baik, saya dapat hadiah banyak, saya yang penting gak marah-marah, gak nyiksa, saya tetap segini aja gak apa-apa. Kami Bu yang gak terima. Anda bekerja sudah banting tulang jauh dari keluarga, gajinya cuma segitu. Kalau Anda bisa terima lebih banyak, yang senang kan Anda, yang ikut bangga keluarganya. Ya, itu dari saya. Jadi
harapan saya teman-teman semua termasuk yang hadir ini, ayo ajak siapapun untuk memiliki PK setidaknya. Artinya Anda di sini bekerja secara resmi. Mungkin itu saja, sudah terlalu panjang lebar, yang lain masih banyak soalnya. Takutnya tambah malam juga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalaupun ada hal yang harus dikomunikasikan bisa melalui Satgas atau langsung ke saya, nggak apa-apa. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.